Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia saat ini memang tengah menjadi perhatian seluruh dunia lantaran sebentar lagi Indonesia akan memiliki sosok pemimpin baru. Banyak kepala-kepala negara dunia berbondong-bondong menjalin silaturahmi komunikasi dengan presiden terpilih selanjutnya yaitu Prabowo Subianto untuk menjaga hubungan yang harmonis antara kedua belah bangsa, antara kedua belah negara. Tetapi teman-teman, ternyata ada juga beberapa negara yang skeptis dan melihat Indonesia sebagai ancaman atau rival dagang. Salah satunya seperti Uni Eropa yang diketahui teman-teman tidak memberikan selamat. Ini para pejabat Uni Eropa seperti Ursula von der Leyen, saya belum mendapatkan informasi bahwa dia memberikan selamat atas kemenangan Prabowo Subianto atas terpilihnya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Dan cukup juga disayangkan teman-teman, ini Amerika Serikat Presiden Joe Biden tidak menelpon secara langsung Pak Prabowo untuk mengucapkan selamat. Jadi dua bangsa ini, Barat ini khususnya ya, pentolan-pentolan Barat ini sampai hari ini ya tidak memberikan ungkapan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo. Malah teman-teman, beberapa negara yang diketahui langsung memberikan selamat itu seperti negara Jordania, ada juga ini Paman Xi Jinping ya, Presiden China, dan juga rupanya teman-teman ini Presiden Rusia Vladimir Putin juga diketahui telah memberikan ucapan selamat. Bahkan di sana Vladimir Putin, Presiden Putin ini mengajak Indonesia untuk kembali merajut kerjasama yang harmonis dengan Rusia. Kita ketahui juga teman-teman, memang beberapa tahun terakhir kerjasama Indonesia dan Rusia ini sempat dihalang-halangi. Saya kenapa bilang ini dihalang-halangi? Karena Indonesia dengan Rusia sudah punya hubungan simbiosis mutualisme. Bahkan lebih, kita yang banyak dibantu oleh Rusia yang waktu itu masih sebagai negara Uni Soviet. Saya tidak ingin mengatakan Uni Soviet berideologinya apa, tapi jelas kalau sejarah itu tidak bisa dibohongi. Dulu saat agresi militer Belanda kedua, yang memberikan KRI Irian itu adalah Uni Soviet. Dan itu tidak bisa kita lupakan, senjata-senjata modern yang dimiliki Indonesia saat itu untuk melawan Belanda kebanyakan diimpor dari Uni Soviet. Jadi teman-teman ya, sampai sehari ini pun Indonesia dengan Rusia sebenarnya tidak pernah mempunyai masalah apapun. Yang punya masalah adalah Amerika, Uni Eropa dengan Rusia. Karena itulah mereka membuat banyak sekali aturan yang menghambat kerjasama Indonesia dengan Rusia, sehingga kemarin kita juga sangat disayangkan gagal untuk memborong satu skuadron Sukhoi Su-35 dari Rusia, karena ya salah satunya ancaman-ancaman atau tekanan-tekanan dari Barat yang menghantui Indonesia. Kalau misalnya kita beli ini nanti ada sanksinya, ini sanksinya ini. Jadi akhirnya memutuskan untuk mengcancel pembelian Sukhoi Su-35. Tapi teman-teman, di era Pak Prabowo di sini sepertinya akan lebih terbuka dengan Rusia dan juga kayaknya bakal lebih berani. Kalau misalnya kita lihat ini Pak Prabowo hubungannya dengan Uni Eropa, hubungannya dengan Amerika, kalau bisa dibilang ini agak renggang, enggak seharmonis dengan perhubungannya dengan Presiden China Xi Jinping. Karena kalau kita lihat di beberapa bulan yang lalu, Pak Prabowo itu setelah terpilih langsung berangkat ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping, tapi tidak dengan Presiden AS Joe Biden ataupun juga dengan para pimpinan Uni Eropa. Tapi kenapa larinya ke China? Karena China ini kembali lagi adalah salah satu mitra bisnis strategis bagi Indonesia dan juga investor asing terbesar di Indonesia. Ya teman-teman, balik lagi ke hubungan Indonesia dan Rusia. Ini kita mendapatkan informasi terkait ucapan selamat ya dari Presiden Rusia Vladimir Putin di artikel di Detik News yang berjudul Putin ucapkan selamat ke Prabowo, yakin kerjasama Rusia RI terus maju. Kita cek dulu teman-teman artikelnya. Ucapan selamat dari para pemimpin negara berdatangan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto yang unggul dan telah ditetapkan sebagai presiden oleh KPU. Hari ini Presiden
Rusia, Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo. Yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto, terimalah ucapan selamat saya yang setulus-tulusnya kata atas kemenangan meyakinkan Anda dalam pemilihan presiden di Indonesia. Telepon dalam sambungan telepon, kata Putin, dikutip media pemerintah Rusia TASS. Putin mengatakan hubungan Indonesia-Rusia berlandaskan saling menghormati. Tak hanya itu, kata Putin, kerjasama kedua negara ini berhasil berkembang di berbagai bidang. Hubungan Indonesia-Rusia dilandasi oleh tradisi persahabatan yang baik hati dan saling menghormati, serta berhasil berkembang di berbagai bidang, ujarnya. Putin pun mengaku yakin aktivitas Prabowo sebagai kepala negara akan berkontribusi terhadap seluruh kerjasama Rusia dan Indonesia. Putin mengatakan Prabowo bisa memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Saya mengandalkan dialog konstruktif dengan Anda dan kerjasama bermanfaat mengenai isu-isu topikal dalam agenda bilateral internasional, kata Putin. Lebih lanjut, dia pun mendoakan kesuksesan dan semoga sehat dan juga sejahtera untuk Bapak Prabowo. Ya teman-teman, ini benar-benar sebuah ucapan yang sangat-sangat hangat dari seorang sahabat, ya. Kita tahu mungkin Pak Putin dan juga Pak Prabowo ini tidak terlalu banyak bertemu, teman-teman, karena waktu itu belum menjabat sebagai seorang presiden. Pak Prabowo lebih banyak bertemunya itu dengan menhan ya levelnya. Tapi setelah menang, Putin ini langsung mengucapkan selamat, tidak gengsi, tidak ada rasa yang saya sudah lama jadi presiden, gak ada. Ini Putin langsung mengucapkan selamat Pak Prabowo atas kemenangan yang meyakinkan, dan saya menantikan kerjasama yang konstruktif yang dilandaskan saling menghormati dan juga atas kebersahabatan. Ya teman-teman, di sini Putin mengatakan bahwa kerjasama Indonesia ini dengan Rusia dilandasi saling menghormati. Karena memang kalau misalnya disebut saling menguntungkan, yang paling untung itu ya Indonesia. Bagaimana tidak teman-teman, kita waktu belum ada satupun negara yang mau membantu memberikan kekuatan militer, Rusia lah yang waktu itu memberikan bantuan. Dan mirisnya ya teman-teman, mungkin karena kita lama ya 32 tahun menjadi negara underbownya Amerika di Orde Baru, kita waktu itu sejarah kedekatan dengan Rusia ini agak dihapuskan atau dilemahkan. Jadi mungkin sampai sekarang banyak juga anak-anak muda yang nggak tahu tuh dari mana alutsista canggih yang waktu kita gunakan pertama kali, TNI kita ya, pasukan-pasukan Indonesia gunakan itu dari mana sih? Ya banyak mungkin anak-anak muda yang juga nggak tahu itu. Taunya mungkin hasil rampasan aja, rampasan dari Belanda, dari Jepang. Tapi yakin ke teman-teman kalau misalnya Rusia waktu itu nggak ikut campur, ini Indonesia bakal balik lagi dijajah oleh negara-negara Eropa atau khususnya Belanda. Tapi alhamdulillah ya syariatnya ini atas izin pertolongan, syariatnya ini dari pertolongannya Uni Soviet dulu, Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaan, bahkan bisa mengusir armada perangnya sekutu waktu itu. Ya teman-teman, jadi melenceng agak lebar ke sana kemari. Kita intinya mau balik lagi, kita tentu berharap ini Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Republik Indonesia terpilih Pak Prabowo nanti bisa menjalin kerjasama yang lebih erat, lebih intens ya, untuk menghalau dominasi atau pengaruh Barat di kawasan Asia Tenggara dan juga Asia secara umum. Ya intinya biar jadi penyeimbang lah, jangan sampai sewenang-wenang untuk menindas negara-negara di Asia Tenggara. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus update video-video menarik, informasi-informasi menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.